Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan awal ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Bapa-Bapa, ku naikkan syukur. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Amin. Bapa,
Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah begitu baik bagi kami. Kalau Tuhan pada pagi hari ini kami masih boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu semata dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Bahkan Tuhan yang sedang beribadah secara online, Engkau pun juga mengurapinya dengan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sucikan, layakkan dan kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami boleh layak berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulai memuji memuliakan nama Tuhan bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Setiap hari kita selalu berada dalam naungan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah benteng hidup kita.
Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, lanjut keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, lanjut keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus jaminan, Yesus jaminan hidupku. Yesus adalah jaminan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk senantiasa menyertai kita. Sebentar kita akan menerima sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, Bapa Surgawi, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami semuanya. Ajar kami untuk selalu bersyukur di dalam hidup ini Tuhan. Walaupun banyak tantangan di dalam hidup ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha peduli atas hidup ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami mau belajar selalu bersyukur padamu, karena pertolongan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu, biarlah kami mau semuanya menyiapkan hati kami masing-masing untuk mau menerima setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman dapat bertumbuh berbuah di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan firman-Mu, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara besar atas kehidupan ini. Amen. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus penuh dengan syukur ya dalam banyak hal supaya kehidupan kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan doa Bapak Ibu semua beserta harapan-harapannya dalam rangka ulang tahun saya yang ke-76. Dan terima kasih juga untuk apa-apa yang telah saya terima, itu semua karena kasih Tuhan dan kasih kita bersama kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, karena itu sesuai dengan pujian kita selalu diliputi dengan rasa syukur, terima kasih kita ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21, yang jelasnya kita akan baca pada ayat yang ke-18.
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 yang kita baca. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Memperjuangkan hidup untuk yakin percaya kepada Tuhan tanpa ada pergeseran itu memang sulit, tetapi harus. Suatu keharusan itu tidak dapat ditawar, karena apalagi ini menyangkut keselamatan. Kita sudah membaca ayat yang ke-16 dan 17. Tokoh yang ditampilkan itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus sebagai Sang penebus atau penyelamat kehidupan kita. Penebus karena kita sudah tergadaikan ke dalam dosa. Kata-kata tergadaikan itu memberikan kita pengertian tidak bisa berfungsi, termasuk di dalam satu lingkup kehidupan yang kita kenal dengan dosa, dan keterpasungan itu menjadikan kita tidak bisa memfungsikan secara penuh tentang hak-hak kemanusiaan kita, baik dalam konsep berpikir maupun melakukannya. Sehingga ini mengurangi hak kebebasan hidup, tidak mampu berekspresi sebagaimana yang sebetulnya kelengkapan itu sudah ada pada kita, tapi karena dosa, maka kita tidak bisa melakukan semuanya dengan maksimal. Karena itu, saudara, kita perlu untuk melihat apa yang disampaikan pada ayat 18 ini, satu ketegasan yang mau tidak mau kita mesti sadar. Karena kita sudah memeriksa sejak ayat yang ke-16, Tuhan dengan kasih-Nya menyampaikan semua itu dan dengan harapan besarnya agar semua dapat diselamatkan. Namun kita melihat betapa kemudian ada kendala yang sedemikian rupa beratnya. Kita lihat saja upaya Tuhan pertama kali sudah menghapuskan manusia pada zaman Nuh. Habis, Tuhan kemudian mulai mencoba dengan manusia tunas baru. Bertumbuh begitu rupa, dari 8 orang saja seluruh permukaan bumi waktu itu dipenuhkan dengan air. Ya bukan sekedar tsunami, saudara ya, tapi itu tinggi. Saya baca yang terakhir dari seorang pakar yang menguraikan Jawa ini besok akan terkena tsunami jika tidak hati-hati. Penanggulannya mulai sampai sekarang, penanggulan dalam beberapa sisi untuk membangun mitigasi. Artinya korban itu jangan sampai terlalu banyak. Ya. Itu kalau enggak mulai sekarang digeber, digalakkan, itu nanti bisa 30 meter tingginya air itu. Loh saudara ya, ngeri ya. Tapi memang ini semuanya sesuatu yang sudah digariskan. Karena itu Tuhan
ingin menyelamatkan manusia itu. Karena manusia sudah terburuk. Kalau kita melihat hari-hari ini semuanya, rasanya itu dicengkeram dengan berita virus corona. Apalagi ada varian baru. Tetapi ada virus yang tidak bisa untuk dikalahkan sekedar oleh kekuatan manusia, oleh pengetahuan, ilmu kedokteran modern. Tidak bisa, virus itu adalah virus dosa. Dan inilah yang oleh Tuhan disasar melalui firman-Nya yang dikemas dengan memberitahukan begitu besarnya. Jadi modal yang begitu besar mentakjubkan itu sangat luar biasa. Saudara, sesuatu hal yang ada di bumi kita ini, kalau disebut luar biasa, itu menterlibatkan satu modal besar, pengorbanan besar. Tanpa ada keluarbiasaan kita untuk berkorban, tidak dapat terjadi, saudara ya. Demikian juga lebih untuk keselamatan itu. Karena semua sudah diancam, sebagaimana yang saya sampaikan, semuanya di bawah predikat hidupnya berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi untung ada solusi yang disampaikan, yaitu bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus saja. Upah besar adalah maut, tetapi karunia Allah itu karunia, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga menurunkan putranya yang tunggal. Tapi ada satu hukum-hukum tertentu yang harus dilaksanakan oleh manusia. Saya katakan manusia, semua lapisan manusia. Dia ada di wadah apapun, selama masih dapat disebut manusia, dia wajib memperhatikan apa yang disabdakan Tuhan itu. Ini merupakan sesuatu perhatian Tuhan yang sangat luar biasa. Maka itu tadi disebutkan, percaya Yesus tidak dihukum. Yang tidak percaya sudah vonis ya dihukum. Pertanyaan kita, kenapa Allah kelihatannya begitu otoriter? Sahkah Tuhan menyatakan demikian? Ya. Bukankah kita ada hukum? Benar. Negara ini dan dimanapun ada manusia, sebetulnya pasti ada hukum. Hukum yang perlu untuk menjadi satu patokan komunikasi sesama, tidak merugikan sesama, memberikan dorongan dan lain sebagainya. Jadi di mana ada hukum, ada manusia, ada hukumnya. Artinya hukum itu dapat dikenal dengan lebih akrab dengan tatanan, aturan, dan juga yang berbentuk pada budaya. Kebebasan saya itu sangat dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kita ada pemagaran-pemagaran secara sistematis dari Tuhan yang semua itu masuk ke dunia etika. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Maka itu karena Tuhan yang menciptakan alam semesta semua, Tuhan yang mengatur, Tuhan datang membawa hukuman. Hukum itu dulu ya, hukum, tatanan, aturan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Tatanan aturan itu berpihak kepada keberuntungan manusia. Tidak ada tatanan hukum peraturan dari Tuhan yang begitu berat itu adalah karena Tuhan ingin untuk disembah, disujudi. Tuhan tidak disembah, tidak disujudi, tidak rugi. Ketuhanannya tidak pernah gempil, tidak pernah cuil, tidak pernah. Tetap utuh. Jadi semua apa yang disampaikan Tuhan, diciptakan semuanya adalah untuk kita manusia.
Ini perlu pecah pikiran kita ini. Supaya kita bisa mengerti kehadiran Tuhan itu nyata di dalam ciptaannya, nyata di dalam anugerahnya, berupa teknologi, berupa berbagai-bagai pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Nah saudara, luar biasa Tuhan itu. Tapi sekarang pengenalannya, Tuhan siapa sebenarnya? Kita melihat Alkitab kita ini komplit. Buku yang paling komplit. Kisahnya tidak pelenco-pelenco, ya. Tapi alurnya sampai di situ selesai. Satu lagi alurnya sampai di situ selesai. Jadi orang tidak mencari-cari, sulit bukanya. Tidak, tapi tahu urutannya itu. Sehingga untuk menyimpulkan itu mudah. Tuhan tidak mempersulit. Saudara ya, itu sebabnya Tuhan Yesus boleh mengatakan, tanggunglah kuk yang kupasang, ya, bebanku pun ringan, dan seterusnya. Kenapa? Ini adalah tatanan aturan Tuhan. Sedangkan tatanan aturan Yahudi, Farisi pada waktu itu, dari beberapa hukum saja dikembangkan jadi 613 hukum. Manusia kesulitan. Maka tanggunglah kuk ini. Ini yang paling mudah, saudara. Jangan dilihat dari sisi kebodohan kita. Sisi kebodohan kita adalah, dan kemalasan kita adalah, itu rugi melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, Tuhan bukan Allah yang otoriter. Dia adalah Tuhan yang maha adil, maha benar, sesuai dengan Yesaya 5 ayat 16 itu. Kita melihat dengan cukup jelas. Semuanya ditata, diatur dengan keadilan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Dari tiga ini saja, kebenaran, keadilan, kekudusan, kita sudah bisa menggambarkan tidak ada tempat untuk kesemena-menaan dan merugikan pihak yang lainnya. Sebab dikemas dalam keadilan, dikemas di dalam kebenaran, dan kemudian juga dikemas di dalam kekudusan. Jadi betul-betul satu tempat bernaung yang memberikan semuanya noda-noda itu tersingkirkan semua. Amin, saudara. Cukup jelas kita. Makanya sebutkan, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi, luar biasa ya. Jadi maha tinggi ini bukan berarti ukurannya, tetapi adalah kuasa wibawanya yang luar biasa. Dalam keadilannya. Jangan kita gambarkan dengan hukum-hukum di bumi ini. Yang keadilannya itu menurut ukuran dari tradisi manusia dan kepandaian manusia. Yang mana keberadaan keadilan manusia dan kepandaian manusia itu sangat terbatas. Benar untuk satu agama yang bangsa yang lain, untuk bangsa yang lain belum tentu benar. Saudara, ada tradisi bangsa yang kalau memberi hormat dengan tangan kiri. Tapi belum tentu itu merupakan penghormatan yang tepat pada suku yang lainnya. Dan ada lagi suku Semak yang memberikan penghormatan untuk orang yang baru dikenalnya dan di-welcome di dalam kumpulan kelompoknya dengan cara dia mengambil cawan, diludahi, lalu kemudian dibersihkan dengan puncak bajunya yang di sana nggak ada laundry. Ya, tempat semak-semak di gurun itu. Lalu kemudian dituangkan minuman dari akar-akaran. Minuman. Kalau mau terima, itu berarti persahabatannya diterima oleh orang itu. Kalau tidak, ya bisa dibunuh. Penghinaan. Tapi hukum Allah itu adil. Adil artinya bisa diterapkan dalam situasi yang bagaimana, kepada suku bangsa yang bagaimana, apa saja,
Dan itu tidak merugikan sebetulnya kalau mengerti. Ada satu bapak, tahun 56, saya waktu itu periksa mata di Rumah Sakit Undaan ya. Rumah Sakit Undaan di Surabaya, karena saya kecil di Surabaya ya. Lalu kemudian semua itu antri dipanggil satu-satu. Lalu ada satu, itu dokternya dokter Belanda. Ya, mau habis ini rasanya. Nah, dokter Belanda, saudara, ya, yang di dalam cara menatanya, urutan-urutannya itu begitu tertib. Pas dengan dia, dipanggil namanya, dia jawab, puas. Loh, pertanyaannya dengan jawabannya nggak cocok, saudara ya. Bapak itu memang ini. ETAIT itu E2. Itu bukan S2, E2. Lalu dipanggil lagi. Dokternya perempuan, dokter Belanda. Panggil lagi. Saya tidak puas dengan dokter Belanda, katanya. Loh, apa kamu ini pemerintah loh, yang kemudian bisa saja mengusir demikian saja, menggantikan dengan dokter lain. Dia katakan, Bapak sini, tidak mau. Datangi oleh dokter dari Indonesia ini. Siapa diberitahu, Pak, ini bukan Belanda penjajah, tapi ini Belanda dokter untuk kesehatan semua masyarakat. Padahal sudah tahun 50-an lebih loh, saudara, masih ada yang fanatik begitu, atau sok ya. Kemudian diberitahu, Bapak diperiksa matanya, silahkan. Baru dia, rasanya malu berat ya, terus baru bisa datang. Nah, kesalah mengertian seperti itu masih banyak diketemukan, saudara. Dia belum tahu sedalam-dalamnya sudah membuat satu kekisruhan, kesalahan di dalam hal kaitannya dengan Tuhan yang datang. Tuhan datang karena itu kemarin sudah saya terangkan, bukan datang untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Sebagaimana orang tua itu menyelamatkan anaknya supaya nanti jadi orang yang baik, yang benar, dari kecil dididik. Bahkan kalau perlu dicubit, kalau perlu juga kupingnya ditarik. Untuk menanamkan apa? Disiplin. Kalau tidak disiplin, tidak bisa, saudara ya. Karena itu perlu kita mengetahui, kita itu perlu didisiplinkan oleh Tuhan. Di dalam banyak hal, tadi sebutkan, menilai tentang hukumnya itu penuh dengan keadilan, penuh dengan kekudusan dan kebenaran. Ini semua kemasan surgawi, bukan kemasan duniawi ini. Kemasan duniawi itu banyak cacatnya. Saudara, karena itu perlu kita tahu, Allah bukan otoriter. Dari ini saja sudah kita bisa melihat. Kemudian kita melihat tata hukum di bumi itu yang menciptakan adalah Allah. 146 ayat yang ke-6. Siang dan malam diatur bergantian, demikian rupa. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Ini sebuah proklamasi ya. Jadi naskahnya seperti ini. Menyatakan dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia, artinya taat untuk selama-lamanya. Jadi ciptaan semua langit dan bumi ini semua ditata untuk taat. Untuk taat. Karena itu hukumnya itulah yang menjadikan pengertian dia taat apa tidak. Kalau dia mengikuti hukum itu namanya taat. Kalau tidak mengikuti, ya tidak taat. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-5 kita melihat akhir zaman nanti akan bertambah-tambah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan itu hak kewajiban dari keagamaan itu yang perlu untuk ditaati. Maka itu kalimatnya radikal, jelas, jauhilah mereka. Saudara, kita satu kali waktu bertemu Tuhan itu begitu rupa. Tetapi kadang-kadang kalimatnya itu harus kita ketahui. Tegurannya keras, tetapi semua itu di dalam kehidupan Allah yang mengasihi manusia. Semua diatur, ditata demikian rupa. Amos pasal 5 ayat yang ke-8 dituturkan dengan cukup jelas bahwa tata surya kita, semuanya, kosmos ini diatur Tuhan. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Jadi ini adalah kenyataan, fakta. Dia yang memiliki semua, yang menciptakan semua, yang mengatur semua. Masakan kalau mau mengatur gitu dan berikan hukumnya, yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Itu disebut otoriter. Tidak, saudara. Itu milik-milik Allah sendiri, semua itu miliknya Allah. Yang nanti kita melihat di dalam 28 ayat 18 Injil Matius, itu dinyatakan cukup jelas, Tuhan mengklaim dirinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa itu. Tak memberi kesempatan yang lain untuk ikut-ikutan bergabung. Hanya Yesus. Alamatnya jelas, pernyataannya jelas, namanya pun jelas, oknumnya ada dan telah diakui demikian. Jadi siapa yang kemudian itu menerima, tadi katakan menerima, percaya, mempercayai, meyakini, yang berarti menuruti teladannya, perintahnya diikuti, tidak binasa. Ya pantas saja karena taat, patuh begitu rupa, maka Tuhan memberikan proteksi, perlindungan, selamat tidak di dalam kebinasaan. Semua dunia ini akan binasa nantinya. Bahkan umat manusia pun juga demikian. Tapi orang yang beriman di dalam Kristus setia sampai akhir, waktu dia mengalami kematian, keterpanggilan, maka dia dibangkitkan pada pertama kalinya dalam Wahyu pasal 20. Pertama kali bangkit. Bukan dihukum, tetapi diselamatkan, masuk ke sorga. Tapi kebangkitan yang kedua, masuknya ke dalam neraka. Disebutkan neraka jahanam. Jahanam itu ternyata asalnya panas, saudara. Jadi neraka itu panas, isinya api. Tapi saudara kalau minta kopi jahanam tidak cocok. Ya. Oleh karena itu panasnya itu panas, konotasinya itu kepada siksaan tadi itu, saudara ya. Nah, karena itu perlu kita tahu, sah saja Tuhan mengatur ini dan yang tidak mau diatur akan mendapatkan hukuman ini. Jauh sebelumnya diberitahukan. Kita bisa mengambil kesimpulan berarti Tuhan tidak ingin semua makhluk manusia itu binasa. Tapi harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada tataran dan aturannya. Kenapa kita sulit? Seringkali kita itu sulit untuk menghadirkan diri kita secara setia. Sudah diberitahukan tempat dan bagaimana titik-titik kegiatan ibadah di hadapan Tuhan. Pada hukum yang keempat, hormati dan kuduskanlah Sabat. Di situ tempat kita berhenti semua kegiatan apapun juga. Tuhan bicara berhenti. Jadi mestinya tidak boleh kerja. Untuk apa? Untuk
terfokus kepada ibadah kepada Tuhan. Ibadah atau abodah itu melakukan sesuatu hal yang sudah pasti nanti ada imbalannya, yaitu anugerah Tuhan. Luar biasa, saudara. Tetapi kenapa kita kesulitan? Sering kita seperti ini. Ya itulah manusia yang sudah cacat hidup di dalam dosa. Semua kita punya mokongisme, itu ada. Jadi kadang-kadang kita tuh mokong, tidak mau. Wong sudah diberi aturan, tatanan. Tapi karena Allah itu adil, saudara kerja yang mesti dapat upahnya. Saudara nanam padi yang mesti harus berbuahkan padi. Saudara memberikan pupuk yang subur, ya mesti banyak. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan nilai keselamatan. Itu cuma berkaitan dengan karena saudara bekerja, saudara berusaha, dan lain sebagainya. Maka semua itu bisa melayani di luar ketentuan dari Tuhan secara khusus. Coba Allah itu, Allah yang tidak adil. Ya, dalam kalimat ayat 16 itu, pertama kali adalah sifatnya universal. Ya, karena begitu besar Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Mengasihi dunia itu. Kemudian baru kalimatnya, barang siapa percaya, barang siapa itu adalah tergantung pada individu, pribadi, tidak ada paksaan. Lalu bagaimana bisa untuk memilih? Sudah diberitahukan tentang apa-apanya dan kebagaimanaannya. Harus dekat dengan Tuhan, supaya dihidupi, dapat hidup, pakaian bagus, makan pas, cocok, plus nanti masuk surga. Sekarang mana yang penting? Saudara sukses, kerja luar biasa, bisa bangun gedung, bisa dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tapi tidak setia kepada Tuhan. Ini hukum, saudara. Ini peraturan Tuhan. Siapapun manusia, pangkatnya jenderal petak sekalipun, dia harus tunduk kepada aturan Tuhan. Biarpun dia seorang presiden, kalau tidak bertobat, jangan anggap dia punya sertifikatnya, dia mesti dapat prioritas, tidak bisa. Surga yang punya Tuhan. 28:18 tadi itu adalah yang menguasai Tuhan Yesus. Waduh, ini perlu masuk di hati kita. Perlu masuk. Karena itu perlu Roh Kudus memberikan ketegasan. Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai dengan 33. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Ini rencana Tuhan, konsep ke depan. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Tuhan mengatakan begini loh, sekarang ini, dulu tuh enggak itu, sudah diingkari, sekarang begini. Apa? Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Allah yang menaruh, bukan kita. Kita menaruh semua catatan di otak kita itu melalui penghafalan, melalui bagaimana upaya kita untuk berpikir, mengenang, lalu kemudian memasukkan di dalam pikiran kita. Memori penuh, dipaksakan terus, tidak bisa
kolaps akhirnya, saudara. Tuhan tidak demikian. Jadi tidak penuh hanya ide-ide itu saja. Tuhan kemudian mengambil alih, dicatatkan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dalam batin. Bukan lagi di otak. Bukan di angan-angan. Misalnya, kalau sudah itu hari Sabat tidak boleh berjalan 200 yard dari kemah. Kemudian dicatat oleh orang Israel pada waktu itu, dihitung sekarang bukan dari kemah ke peti perjanjian atau ke kemah sembahyang, tapi dihitung dari tempat itu kemana, ya, dia mulai berangkat dan sampai menuju kemana, itu tidak boleh dari 200 yard, 1.800-an meter gitu ya, 1 kilo lebih tidak boleh. Itu aturan manusia. Tapi sudah dilanggar semua, siapa yang tahan, saudara ya? Lah kalau kemudian itu tujuannya mau lebaran, pulang kampung, berapa meter? Kilo sudah, gak bisa. Itu pun diatur untuk keselamatan manusia, karena dijelang oleh penyakit virusnya ini, masih dilanggar juga, saudara. Masih dilanggar. Kita lihat pewartaan yang ada. Mereka pulang dengan keberadaan penyakitnya yang kemudian bertambah menular. Aduh, ngeri saudara ya. Karena itu perlu kita mengetahui dan mengenali apa yang dikehendaki Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hanya kalau Tuhan yang mencatatkan, menuliskan di batin, maka akan terjadi komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Itulah yang menyebabkan kita mau beribadah, tapi bukan merupakan komunikan dari Tuhan. Kita bukan demikian. Itu susahnya, maka itu di gereja kadang-kadang ngantuk. Tekelak-tekeluknya setengah mati, saudara ya. Pendeta belum khotbah sudah diiyakan, ya. Aduh, susah, saudara. Karena itu perlu kita harus menyadari, ini kepentinganku, keselamatanku, hidupku nanti. Di dunia cuma berapa tahun? Saya ini 76, tinggal berapa tahun, saudara ya? Kalau 80 tinggal 4 tahun. Kalau 79 tinggal 3 tahun. 78 tinggal 2 tahun. 77 tinggal setahun. Nah, kalau hari ini merupakan finish-nya, ya sudah. Tapi kekal di sana, itu yang perlu diperjuangkan. Karena itu jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang bodoh. 119 ayat 130, kita ingat lagi. Baca lagi. Ya. 119, 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi harus disingkapkan. Sudah dimengertikan. Pengkhotbah itu harus mengertikan ajarannya itu kepada umat. Pengkhotbah itu adalah kacungnya Tuhan. Jemaat menghargai karena dia adalah kacungnya Tuhan. Tetapi kadang-kadang banyak kacung yang burdeleng, saudara ya. Tidak mengerti aturan. Nah, susah, keliru kadang-kadang. Dia ada di mimbar, dia hanya untuk memperagakan karena mendem mimbar, maka dia kemudian hanya untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan kefasihannya dan kelincahannya. Jemaat tidak dimengertikan. Saudara, kalau jemaat mengerti sekeras apapun, dia tidak membenci kepada gembalanya. Amin. Karena ngerti. Tapi karena tidak ngerti, dia ada seperti itu. Ada orang Kristen
yang dia jadi komedian. Lalu saya ikuti bagaimana dagelnya itu. Dagelnya malah keberadaan Tuhan dipakai untuk dijual, untuk membangun ketawa dan membangun simpatik untuk ngundang lagi. Sebab sekali ngundang 40 juta katanya. Apa dia katakan? Dia katakan, saya ini ngeri kalau pendeta berdoa. Dia selalu, ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, urapilah kami. Saya lari. Katanya. Saya lihat gayanya. Lari untuk apa? Bukankah kalau Tuhan datang itu berarti kiamat katanya. Jadi dia itu bermain-main dengan akalnya, melucu untuk hal itu. Dosa itu, saudara ya, dosa itu. Itu kalau ada jemaat yang itu di sini, atau pengkhotbah itu di sini, seperti itu, saya tidak akan izinkan naik mimbar. Tapi sekarang butuh orang itu lepas dari keberadaan stressingnya. Maka kepengen lucu-lucu, kepengen gaya-gaya gini, maka itu game-game laku keras. Dagelan-dagelan laku keras. Untuk membuat orang tertawa, pemandangan-pemandangan yang indah, dikemas begitu rupa dengan secara komplit, sekali masuk apa saja ada di situ, membuat kepuasan. Kepuasan itu membuat cerita, cerita itu membuat kebanggaan, kebanggaan itu untuk membuat dia bisa manggung di tiap-tiap komunitasnya. Ngeri, saudara. Karena itu perlu kita mengetahui akan hal itu. Saya minta waktu lagi ya, sedikit ya, kira-kira 10 menit gitu ya. Ya, sebab saya kepingin menerangkan itu seterang-terangnya. Kalau masih belum terang, belum jelas ya, walau alam, banyak berdoa ya. Amin. Saudara butuh firman Tuhan kan? Nah, kalau ini belum jelas, berdoalah Roh Kudus nanti. Sama seperti janji Tuhan itu. Aku nanti akan menuliskan, mencatatkan firman-Nya itu di dalam batin semua. Sehingga tidak perlu lagi kita kemudian merasakan satu kesulitan menerima firman Allah. Karena semua sudah gamblang, jelas oleh kuasa Roh Kudus. Jadi itu gunanya Roh Kudus. Roh Kudus gunanya bukan untuk pamer glosolalia saja, tapi ngerti, mengenal, sehingga disebutkan bahwa mereka itu menjadi umatku. Itu loh yang penting, saudara. Apakah kita ini sudah menjadi umat Allah? Periksalah diri kita masing-masing, supaya kita bisa membenahi diri jikalau kita masih belum. Apakah ibadah kita hanya merupakan rutinitas? Apakah ibadah kita hanya merupakan sinambi engkalane nganggur? Daripada di rumah, lebih baik di gereja. Waduh, banyak alasan pokoknya saudara. Pergi ke gereja alasannya untuk apa? Mamerkan mode pakaian yang terakhir. Ini dari Eropa. Dan seterusnya. Banyak alasannya. Membentuk satu komunitas glamor. Apa saja. Pendeta pun gitu juga. Loh, khotbah. Cincinnya nih. Dipakai berlian. Untung tidak ada yang pakai renteng-renteng di sini. Kalau yang renteng-renteng di sini mesti ngomongnya begitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, perhatikan di sini. Allah itu menghendaki agar semua manusia itu takut, hormat kepada Allah. Sebab semua itu Allah yang menciptakan. Mazmur 33 ayat 89. Coba. 33 ayat 8 dan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Maksudnya itu hormat. Ya. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ya. 9. Sebab Dia berfirman, semuanya jadi. Sekali bersabda, jadi semuanya. Ada memang teori Big Bang itu ya.
ledakan itu dan sebagainya, ya terserahlah mereka. Tapi Alkitab mengatakan Allah menciptakan demikian. Mana yang kita percayai? Kita bertuhankan kepada hal-hal yang bersifat sains saja, atau kita juga bersifat nilai batiniah kita di hadapan Tuhan. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Luar biasa. Saudara, masukkanlah Allah kita, Tuhan kita yang seperti ini yang sudah kita baca bersama ke dalam hati kita, supaya kita terkagum-kagum dan kita kemudian bangga dan kita kemudian memelihara hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau tidak ada kekaguman, tidak ada pengalaman bersama, alamilah Tuhan secara pribadi. Saya bersyukur banyak mengalami akan Tuhan secara pribadi. Waktu saya tidak punya uang, saya ngomong Natal itu, tahun berapa entah tidak tahu, Tuhan mohon uang barang 100.000 atau 200.000 untuk dapat persembahan Natal. Rasanya tidak cocok kalau pendeta cuma ngomong saja tapi tidak ikut memberi contoh keteladanan. Ibu Gembala ngomong, wong doa kok gitu. Sebab beliau sedang lempit-lempit, saya duduk di kasur, saya berdoa gitu, amin. Tidak berapa lama datang, saudara. Datang satu orang dari Surabaya, pulang ninggalin envelope itu. Ini, Bro, berkat Tuhan. Oh ya, terima kasih. Ya pulang. Saya bilang sama istri, ayo berapa? 100.000, lihat. Buka 100.000 betul, saudara. Itu pengalaman dengan Tuhan. Imannya tambah lagi. Saudara tahu tanah di depan itu berapa itu mesti dibeli? Saya tidak punya uang saja, 0. Tapi saya nekat ke Surabaya, saya ngomong-ngomong. Lalu bapak itu tanya, yang sudah saya ceritakan itu. Ada berapa? Bapak punya uang. Waduh, mateng aku. Saudara, tidak punya uang. Saya sombong, bohong. Maka itu jangan bohong lagi. Tuhan tidak inginkan saya bohong, saudara. Tuhan menolong saya. Jangan coba-coba untuk bohong. Saya ngomong demikian, bilang 20 juta saya punya. Pulangnya saya dicengkeram dengan satu hukuman di dalam batin. Tidak pantas jadi pendeta karena berbohong. Saudara, hati-hati loh ya. Yang muda-muda itu apalagi bohong. Aku cinta padamu, gini-gini. Sebentar sudah yang lain dicangking. Bohong itu. Tidak boleh. Itu kalau belajar sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Belum waktunya, ya ngomong belum waktunya. Jangan mau cari-cari sopo yang bisa untuk dipacari ya. Tidak ada. Pacaran dalam firman Tuhan tidak ada. Ya, itu khotbah-khotbah modern. Yang memberikan bagaimana teknik berpacaran. Ini dan lain sebagainya. Oh, gombal itu. Ya. Teknik berpacaran apa, ngerusak itu. Jadi kalau belum belajar dulu yang baik. Sebab itu nanti pacaran itu mesti ada bumbunya. Bumbunya minta yang sedep-sedep. Yang sedep-sedep itu yang banyak dosa, saudara. Hati-hati. Maka itu untuk yang muda-muda ini hati-hati. Jangan kena rayuan gombal, ya. Sekarang ini gombalnya bongso gombal mukio itu banyak. Hati-hati, saudara ya. Jadi ini perlu untuk diingatkan, diketahui. Semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu Allah kita yang luar biasa. Karena itu marilah kita bersama harus betul-betul tunduk dan mengerti. Siapa yang percaya selamat, yang tidak percaya sudah ada catatan hukumnya. Sudah divonis tentang nanti masalah pelaksanaan hukum. Di dunia aja bisa 17 tahun, baru kemudian itu dieksekusi.
Diperpanjang-panjang begitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak, semua di dalam keputusan Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itu Matius 28 ayat 18 itu. Sebab Tuhan yang punya segalanya. Keputusan ada di dalam tangan Allah. Karena itu kitab Yakobus ya, dia mengatakan harus melakukan segala sesuatu dengan jikalau Tuhan menghendaki. Ya. Jikalau Tuhan menghendaki, itu harus dilaksanakan dalam hidup ini. Maka biarlah, saudara, saya sudah janji 10 menit, ini belum selesai. Nanti besok, minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya. Aminnya sungguh-sungguh. Ya. Jangan amin insya Allah. Wah, itu bukan amin itu ya. Sungguh-sungguh ya saudara. Jadi kita semua dapat mengerti, mengenal, setia kepada Tuhan. Sampai di sini dulu, mari kita bangkit berdiri ya. Ya. Pak Martin, mari berdiri Pak. Tadi itu nyanyian yang pertama itu apa itu tadi? Bapa, Bapa, oh, amin. Ku naikkan syukur padamu, amin. Bapa, Bapa, sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, amin. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, amin. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Ajari kami dengan sungguh-sungguh, ajari kami dengan sungguh-sungguh mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Biar kami setia mengikuti perintah-Mu, setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami sungguh-sungguh setia menuruti akan firman-Mu Tuhan. Percaya Engkau, meyakinkan keberadaan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar perilaku kami diubahkan oleh karena firman kebenaran-Mu. Kami ingin untuk masuk surga, dan itu mulai dari sekarang kami harus setia di hadapan Tuhan.
Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemerintah kami di pusat sampai di daerah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, datangkan rasa takut dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan, biar semua di dalam terang dan tidak di dalam kegelapan, agar kehidupan negeri dan bangsa ini dipenuhkan dengan keindahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu kiranya berikan mereka kesetiaan. Hari-hari ibadah mereka dibatasi, betul-betul diproteksi Tuhan, agar ada kegiatan apa yang lain meskipun menjanjikan keuntungan besar, tetap yang pertama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan lebih dahulu. Biar kiranya situasi hati yang kudus, hati yang suci, hati yang berseru kepadamu Tuhan, hati untuk mewadai tiap-tiap petunjuk, petuah dari Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita naikkan tangan kita. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesai ibadah kita pada siang hari ini, biarlah kita menjadi umat yang semakin setia, semakin percaya kepada Tuhan, agar hidup kita dilindungi dan akhir hidup kita diselamatkan masuk ke sorga. Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah anugerah Bapa di sorga. Kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan terimalah kiranya penghiburan dari persekutuan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Mulai siang hari sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian Rabu ibadah doa malam masih secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 petang di gereja. Untuk minggu depan, minggu pertama ibadah disertai dengan perjamuan suci. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online tiap minggu jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.